Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasbu khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasifa su'ilullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa syirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih amma ba'd. Yang sama-sama kita hormatin guru kita bersama selaku daripada khadimul majlis Syababul Mustafa, yakni Fadilatul Ustaz Daud Muslim beserta keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan selalu, Allah angkat macam penyakitnya, penyakit zahir ataupun batin, Allah permudah daripada segala urusannya, dan Allah berikan selalu keistiqomahan dan kesabarannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kemenangan di dalam berdakwahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga yang alhamdulillah selalu bersama-sama kita, yang Ustaz Abbas, kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala permudah urusan beliau, Allah selalu dijaga beliau, Allah panjangkan umurnya, dan Allah sehatkan selalu jasmani rohaninya, dan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita doakan hadirin wal hadirat, pemuda pemudi baik Syababul Mustafa ataupun Mahabbatul Mustafa yang hadir pada malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga duduknya kita menjadikan asbab musabab seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita menjadikan asbab musabab seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita menjadikan asbab musabab semoga Allah angkat penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit yang ada dalam diri keluarga kita. Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan penyakit tersebut dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji-puji syukur atas Allah yang alhamdulillah Allah masih senantiasa mengumpulkan kita pada malam hari ini, mengumpulkan kita. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan istiqomah yang setiap malam selasanya, guna menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadikan asbab musabab kelak dahar bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini sungguh beruntung bagi orang-orang yang hadir taklim pada malam hari ini. Kenapa? Karena malam hari ini malam dilahirkannya manusia yang paling mulia, dilahirkannya manusia yang paling agung, Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah Allah masih gerakan anggota badan kita untuk menghadiri malam ini. Kalau kita baca, ceritakan keistiqomahan, keistimewaan, kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah sampai subuh nggak cukup sehari dua hari. Akan tapi kita selalu teringat bahwasanya, selalu mendengar bahwasanya ketika pembacaan maulid, hadir majelis taklim, hadir maulid, dengan apa dan tujuan apa kita untuk kesana? Apakah sudah maulid kita, membaca salawat kita sudah merubah diri kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, atau makin jauh? Atau jangan-jangan diri kita cuma ingat kepada Nabi bulan maulid saja, setelah itu lupa? Kita saling introspeksi diri bahwasanya kita terus selalu memuji baginda Nabi Muhammad SAW,
manusia yang paling mulia, manusia yang sangat kita tunggu-tunggu kelak di akhirat, manusia yang benar-benar insya Allah akan menolong kita di dunia terlebih lagi di akhirat. Lahirnya saja sudah membawakan manfaat bagi seluruh dunia. Diceritakan bahwasanya dalam kitab Fawaidul Mukhtara, idza kana hada kafirun da'adammuhu bitabat yadahi fil jahimi mukhalladan. Jikalau seorang kafir yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an fil jahimi mukhalladan, dia kekal di neraka jahanam, neraka jahim yang Allah Subhanahu wa taala, yakni Abi Lahab. Siapa yang enggak kenal dengan Abu Lahab, yaitu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya. Ya. Ata yaumal isnani yuhaffazu anhu yuli sururi bi Ahmad. Biarpun yang namanya sudah terbelenggu, sudah kekal, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abil lahabin wa tab ma aghna anhu malhu wa ma kasab, sampai akhir sudah tertera bahwasanya sudah bakalan abadi. Akan tetapi ata yaumal isnani, akan tapi datang setiap hari Seninnya dikasih dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan daripada siksaannya. Kenapa? Abu Lahab diringankan daripada siksaannya lisururi bi Ahmad, sebab senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang namanya budaknya Suwaibah memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab, wahai majikanku, wahai tuanku, ketahuilah bahwasanya hari ini, detik ini keponakanmu lahir. Keponakanmu lahir, saudaramu lahir, yaitu Muhammad bin Abdullah akan lahir ke muka bumi ini. Saking girangnya itu Abu Lahab, dimerdekakan itu yang namanya budak Suwaibah. Dimerdekakan, saking senangnya, saking gembira, keponakannya itu lahir laki-laki. Karena kenapa bisa senang begitu? Karena di zaman jahiliyah, kalau punya anak yang namanya perempuan itu aib, dan mempunyai seorang laki-laki itu sangat bangga karena bisa perang dan sebagainya. Waktu zaman jahiliyah, siapa orang yang punya anak perempuan langsung ditanam hidup-hidup. Bahkan anaknya Sayyidina Umar juga ditanam hidup-hidup sebelum masuk Islam. Jadi suatu kebanggaan bagi ada keluarga yang mempunyai anaknya lahir seorang laki-laki. Kenapa? Nasabnya nyambung dan bisa berperang. Kalau anak perempuan putus nasabnya. Kalau sudah menikah dengan orang lain, pasti anaknya bin bapaknya mertuanya, bukan bin kita. Oleh karena itu Abu Lahab saking senangnya dengan lahirnya keponakan baginda Nabi Muhammad SAW, Suwaibah dimerdekakan, dibebaskan daripada perbudakannya. Fama dhannul abdul ladzi kana tala umruhu masruran wa mata muwahhadan. Bagaimana kalau ada seorang makhluk, seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad yang selama umurnya, sisa umurnya sampai dia mati, dia selalu cinta terhadap Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan iman wa Islam. Ya, segitu orang kafir masih dikasih dispensasi oleh Allah SWT. Bagaimana kita yang katanya kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad, yang katanya kita ini selalu rindu terhadap Nabi Muhammad, idolaku Nabi Muhammad katanya, pengikut harapanku Nabi Muhammad, syafaatku Nabi Muhammad. Akan tapi diri kita jauh daripada sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkah laku kita masih jauh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita cinta? Bagaimana kita bisa ngaku-ngaku kalau cinta kita cuma dusta? Ngaku terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada maulid, ketika ada pembacaan sholawat, dia enggan untuk hadir bersama kita untuk membaca daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh orang yang celaka ketika di akhirat, orang-orang yang tidak bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang namanya Sayyidah Aisyah di rumahnya, ketika yang namanya sedang menyulam daripada bajunya, di rumahnya cuma ada lampu tempel, kemudian mati itu lampu, kemudian jarum tersebut jatuh di lantainya. Lantainya beda dengan lantai kita, akan tapi tanah. Itu agak susah untuk mencari jarum tersebut. Akhirnya itu Nabi Muhammad SAW masuk daripada rumah beliau, rumah Sayyidah Aisyah. Ketika dibuka pintunya, itu cahaya terang benderang
Rumah yang sekian kali sekian itu penuh dengan cahaya bagaikan bulan purnama, bahkan lebih dari bulan purnama, bahkan lebih terang daripada siang. Sehingga sampai dikatakan bahwasanya jarum yang kecil itu yang jatuh di padang pasir di rumah lantainya itu bisa terambil oleh terlihat matanya, saking terang daripada cahaya baginda wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terambil daripada jarum tersebut, ngomonglah Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, sungguh indah wajahmu, sungguh dahsyat wajahmu cahayanya, sungguh beruntung bagi orang-orang yang bisa melihat engkau. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya, Sayyidah Aisyah, ketahuilah bahwasanya kelak di akhirat ada bakalan dari umat orang tidak bisa melihat wajahku, biarpun wajahku indah. Emang ada ya Rasulullah? Ada. Siapa itu? Orang yang tidak taat kepadaku, orang yang bermaksiat kepadaku, ataupun orang yang enggan bersolawat kepadaku, maka dia tidak akan bisa melihat wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mumpung di bulan belum akhir, mungkin pertengahan, kita perbanyak dibaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu umur kita bisa sampai kepada tahun yang akan datang, sampai kepada tahun Maulid yang akan datang. Oleh karena itu, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita tetap bersolat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tasbih di dalam hati daripada kita yang namanya ghibah dan sebagainya. Lebih baik kita yang namanya baca salawat. Salawat, wudu enggak wudu, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong enggak sombong kita, riak pun bahkan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang enteng, amalan yang gampang, yang pendek sallallahu alaihi wasallam Muhammad, akan tapi diri kita susah untuk mengucapkan daripada kalimat tersebut. Padahal dahsyatnya ketika yang namanya ditimbang di mizan, ketika amaliyah kita tidak ada, akan tapi kita selalu bersolawat, maka di samping kanan kita ada yang menaruh secuil kertas yang ternyata di dalamnya solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama membacakan solawat. Mudah-mudahan dengan pembacaan solawat yang kita tiap hari, perbanyak tiap hari, insya Allah apapun yang namanya kita inginkan Allah kabulkan, dan kelak di akhirat bisa bersafaat, dikasih syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa alina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa fi subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya al-fakir, mohon maaf. Bila itu biqulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.